luar negeri itu sudah berkembang sangat pesat. Bahkan di luar negeri itu kita bisa ke restoran yang pramusajinya itu dari robot. Jadi tidak pakai manusia lagi. Terus manusianya dikerjakan sebagai apapun yang kalau nggak ada yang program, siapa yang mau jalannya? Pokoknya sih yang menjalankan siapa? Ya. Nah, kan barusan contoh aplikasi AI kan kalian sudah ada Meta, ada ChatGPT, ada Gemini buat mengerjakan tugas, buat curhat, gitu kan ya. Terus bisa tanya resiko. Kalian pernah nggak resiko yang ditimbulkan AI itu apa? Tidak pernah mikir? Konflik apa? Media sosial. Contohnya? Ada video dari AI ya, kayak gimana ya? Maksudnya AI itu hasil videonya, kayak dia akan hasil. Iya. Orang tua itu kayak Bisa jadi pemalsuan data, ya. Kemudian AI itu pernah nggak kalian melihat meme-meme yang tidak senonoh? Padahal itu bukan orangnya asli. Nah, bahayanya itu. Apalagi bahayanya, terutama untuk kalian para pelajar. Apa bahayanya? Apa? Kalian pernah nggak merasa itu kayak gini? Kok saya kelihatannya itu nggak pinter-pinter nggak pinter-pinter terus ya? Kenapa ya? Apa karena saya kecanduan ya? Pakai HP, pakai AI. Jadi semua pelajaran saya AI kan. Matematika yang bisa ajarkan nanti gampang, tinggal foto masukkan AI. Padahal kamu nggak paham. Pernah merasa gitu? Pernah? Tidak Bu, pokoknya tugas saya selesai. Ya, efek lain dari kalian kalau tidak bisa memfilter AI, itu nanti kalian akan kecanduan. Jadi kalian akan bergantung terus pada AI. Padahal AI buatannya siapa? Manusia. Tapi kalian malah kecanduan sama AI. Kan gak etis toh? Ya toh? Kemudian, nah, AI ini adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang bisa melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara dan pengambilan keputusan. Nah, di sini maksudnya AI itu setara dengan otak manusia, bahkan bisa melampaui. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa? Kok AI tahu aja jawabannya, meskipun aneh itu kok tahu aja. Tahu. Sistem AI ibaratnya itu dia spon. Tahu spon? Bukan SpongeBob. Spon buat cuci piring. Tahu? Dia itu menyerap kan spon itu menyerap air. Kalau AI itu menyerap informasi. Jadi ibaratnya dia itu menyerap semua air. Jadi semua informasi yang ada di internet itu semua diambil dari apapun itu.
dikembangkan. Contohnya seperti di Jepang. Jepang itu AI itu sudah digunakan untuk menggerakkan robot. Nah, kemudian di bidang kesehatan ini sudah diwacanakan di Amerika atau di negara bagian Amerika itu operasi sudah bukan menggunakan dokter lagi, tapi menggunakan robot. Jadi robotnya yang menganalisis, kemudian robotnya yang nah, tantangan dalam dan resikonya. Kalian ketika menggunakan sosial media harus bijak. Kenapa? Biasanya di IG itu ada kan, di Snapgram, tunjukkan foto KTP-mu, tunjukkan fotomu. Ada toh? Ada yang main Instagram? Ya. Biasanya kamu lihat kan snapnya orang, apa namanya? Tunjukkan foto KTP-mu, ketikkan nama kecilmu, nama panggilanmu, biasanya gitu. Nah, jangan sering ikut tren kayak gitu. Kenapa? Datanya, kamu kan tidak tahu data itu diambil siapa, dibuat oleh siapa, digunakan untuk apa, ya toh? Karena sosial media itu bisa mengambil gambarmu juga. Coba nanti kalau nggak percaya, kalian kan punya sosial media, ketikkan nama sosial media kalian di Google kalian, muncul kayak apa nama kalian atau enggak foto kalian. Kalau kalian sering memampang foto kalian, misalnya, nah data itu bisa disalahgunakan. Disalahgunakan oleh siapa? Kita nggak tahu sama orang, misalnya dibuat apa? Pinjol. Tiba-tiba kamu ditelepon, padahal kamu nggak pernah pinjol, gitu. Bahaya kan? Makanya kita harus bijak menggunakan atau KA. Nah, Nisa ingin membagi kalian ada berapa sih sekarang? 20. Silakan berhitung sampai 5. Kemudian setelah 5 balik lagi. Oh, sampai 4 aja. Kemudian setelah 4 kembali ke 1. Boleh dari kamu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2. Silakan yang 1 berkumpul dengan kelompok 1, yang 2 berkumpul dengan kelompok 2, begitu seterusnya sampai kelompok 4. Silakan. Silakan. Ya. 4 kelompok. Yang dan yang kelompok 4 di bidang keamanan. Satu kelompok.
ayo. Oke. Praktek. Ya, tapi nggak kamu baca, nggak filter, pokoknya Nah, jadi kita dapat baik judulnya. dapat di bidang dan gampang kalau di bidang pendidikan itu banyak. Dan jawaban kalian sedikit, berarti kalian. Betul. Terus yang dulu. Nah,
dampak positif. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. AI dapat membantu pembelajaran lebih personal dengan menganalisis gaya belajar dan kebutuhan siswa, sehingga dapat meningkatkan efektif pembelajaran. Yang kedua, otomatisasi tugas. AI dapat membantu mengotomatisasi tugas administratif seperti penilaian dan laporan, sehingga guru dapat lebih fokus pada pelajaran. Aksesibilitas. AI dapat membantu meningkatkan aksesibilitas belajar bagi siswa dengan disabilitas seperti siswa dapat penglihatan atau pendengaran. 4. Pembelajaran interaktif. AI dapat membantu membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik dengan menggunakan teknologi seperti chatbot, game edukatif, dan simulasi. Ketergantungan pada ketergantungan pada teknologi. Siswa mungkin menjadi selalu bergantung pada AI dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. 2. Kehilangan interaksi manusia. AI dapat mengurangi interaksi antara siswa dan guru, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan sosial dan emosional siswa. 3. Bias dan kesalahan. AI dapat memiliki bias dan kesalahan dalam penilaian dan rekomendasi, sehingga dapat mempengaruhi keadilan dan akurasi dalam pendidikan. Yang keempat, privasi dan keamanan data. AI dapat mengumpulkan data siswa yang sensitif, sehingga perlu ada langkah-langkah untuk melindungi privasi dan keamanan data siswa. Silakan yang mau bertanya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Apa dampak? Kelompok 1 menjelaskan tentang apa? Di bidang apa? Di bidang pendidikan. Apa dampak positifnya? Apa dampak positifnya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Supaya efektif dan efektif. Kemudian yang kedua ada dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Ya betul ya, sehingga mengurangi beban berpikir kritis siswa. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Ini kita voting. Halo, Bin.
diskusi kami untuk dampak positif dari teknologi AI dalam bidang keamanan. Dampak positif AI dapat mendeteksi dan merespon ancaman lebih cepat. Sistem berbasis AI mampu mengidentifikasi pola yang tidak normal dalam mayoritas data, sehingga serangan sumber bisa dihasilkan lebih dini. Sedangkan dampak negatif AI juga berkaitan dengan ancaman keamanan sumber seperti pelestarian dan pencurian data, teknologi digital yang masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi secara online membuat data pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Contoh dampak negatif privasi atau keamanan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam skala besar bisa mengancam privasi. Teknologi menggunakan pajak dan sistem pengawasan berbasis AI menjadi isu yang menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika digunakan secara berlebihan. Contoh dampak positif: peningkatan produktivitas, kecepatan dan akurasi AI dalam memproses data, membuatnya sangat efisien dalam meningkatkan produktivitas, terutama di bidang bisnis dan manufaktur. Dengan AI, pengelolaan supply chain dan perencanaan produksi menjadi lebih optimal. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini sampai tahu contoh lompat tadi ini di bidang apa coba? Keamanan. Oh, mendengarkan semua. Terus untuk dampak positifnya apa? Contohnya, contohin. Kalau bisa tanya ke kalian, contohin apa sih dampak positifnya? Kalian tahu smart clock? Tahu aja Yang apa namanya? Yang dikunci, kunci rumah. Tahu pakai fingerprint, pakai suara. Ya. Kadang ada yang pakai sorot mata. Ya. Itu merupakan pengembangan dari AI. Jadi kalau bukan pemilik rumah atau yang sudah didaftarkan, tidak bisa masuk. Tapi ada dampak negatifnya apa? Datanya, iya, datanya bisa disalahgunakan. Jadi kalian kalau ada aplikasi atau misal kalian disuruh ngeklik apapun, itu jangan sewenang-wenang diklik, ya. Terus kalian kalau mau download aplikasi, silahkan download di Play Store atau App Store. Jangan misalkan pusat ya lewat WA aplikasinya, jangan. Bisa-bisa datamu yang ada di HP-mu diretas. Misalkan kalian tahu dana toh? Misalkan dana kalian diambil, bisa mengatasi semua ya. Jadi jangan asal apalagi iklan-iklan. Paham? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Sekian dari kami. Nggak mau bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Kalau pindahkan meja, silakan diangkat. Kalau kami silakan berjalan. Sudah kembali ke bangkunya masing-masing. Jadi tahu kan
Siap. Kamu biasanya, Bu, saya menggunakan Canva AI. Biasanya saya buat untuk membuat konten saya. Iya. Minggu depan Mas. Panenannya itu kemarin saya kemarin kakak emang sudah sih. Beneran ini. Di sini kan itu kan gampang toh buat rangkuman tentang penerapan AI di kehidupan sehari-hari ini. Bu, saya menggunakan biasanya menggunakan apa ya, kalau di Android itu apa, kalau di Apple itu pakai Siri, kalau di Android itu hello Google, kalian tahu hidupkan lampu, misalnya di rumah saya sudah pakai itu, Bu. Google minta tolong tutupkan korden saya, ada toh? Salah. Apa ya kalau itu apa? Ya kamu menggunakan apa, Bu? Saya biasanya menggunakan Meta AI untuk coret tulis. Buku kakak itu cuma dokter Satu satu. dicampur warna apa? Putih. Jadi minggu depan bisa mau kakaknya warnanya putih. Putih itu gampang. Sisa dari sampel kalian yang warna-warna itu mulai dibalik juga putih. Kalian punya kalender di rumah kan belakangnya putih. Bisa dipakai. Pengakuan tentang penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Buat pengakuan tentang penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Buku kok sudah dimasukkan. Iya, ini. Indonesia kasih waktu sampai 14.05. Ah, 14.05. Oh, sorry, 15.05. Ada soal langsung lah. Saya menggunakan ini dari buku dari sebagian. Misalkan dulu saya itu menggunakan ChatGPT
Sudah semua? Oh sudah beres semua mejamu ya? Sudah, Bu. Anda siapa, Bu? Siapa? Siapa? Persiapan kurang dulu mulai. Yang belum tinggal berapa orang? Dua. Iya. Ada yang pernah menggunakan cerita. Kita ini aja banyak. Lucu ya, jawaban kalian itu beragam. Ada yang buat bikin poster, bikin foto, ada yang cuma gabut, ngecek dia bisa bahasa Jawa apa enggak. Terus ada yang bermanfaat sekali, contohnya nyari resep makanan. Oke, jadi yang kita dapatkan hari ini apa aja? Lima. Apa contohnya? Tangi air, dampak positif dan negatif yang di berbagai bidang. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kecerdasan artifisial atau KA memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor dan memerlukan pemahaman yang baik untuk mengoptimalkan kegunaannya. Jadi kalian harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, minggu depan kita akan membuat sesuatu dari AI, membuat produk, entah itu nanti poster ataupun video animasi, ataupun kita membuat musik dari AI ya. Minggu depan, jadi diharapkan semua bawa HP. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ya nanti dulu. Ketua kelasnya. Ayo. Dari situ. Tidak.